Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, saudara-saudaraku, khususnya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Patut bersyukur atas kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini sampai selesai dengan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi yang sangat kita dambakan, kita harapkan pertolongan, syafaat, pembelaannya nanti ketika kita sedang berada di persidangan Allah yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersolawat, mengikuti sunnahnya beliau, sehingga Rasulullah mengakui bahwa kita ini sebagai umatnya, serta melirik dan menggiringnya nanti bersama rombongan satu bendera atau panji-panji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin wal muslimat, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk mengingat kembali sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari semasa beliau dilahirkan sampai beliau wafat, atau yang sering kita kenal sebagai sirah nabawiyah, ya. Namun dalam hal ini saya akan membawa kitab Khulasah Nurul Yakin sebagai rujukan kita dalam belajar ilmu sejarah atau sirah nabawiyah. Khulasah Nurul Yakin ini kitab ringkasan dari Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Kitabnya seperti ini, teman-teman. Kitab Khulasah Nurul Yakin ini dikarang oleh beliau Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau meringkas sebuah sejarahnya Rasulullah, mengambil sejarah tersebut dari kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Namun kitab Nurul Yakin tersendiri dikarang oleh beliau Syekh almarhum Al-Hudhuribik. Beliau adalah ulama besar yang mengarang sebuah kitab Nurul Yakin Sirah Nabawiyah. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar menjadi kitab Khulasah Nurul Yakin. Kenapa kok Umar Abdul Jabbar lebih memilih kitab Nurul Yakin sebagai rujukan beliau dalam meringkas sejarahnya Rasulullah? Sedikit kita membahas tentang muqaddimah dari Syekh almarhum Hudhuribik. Wa qad ikhtartu minal kutubi
at-tarikhiyati kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Jadi Syekh Umar Abdul Jabbar ini mencari atau memilih beberapa kitab tarikh, kitab sejarah. Kitab sejarah itu banyak sekali macam-macamnya. Namun Syekh Umar Abdul Jabbar lebih memilih kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin sebagai rujukan beliau. Kenapa? Karena beliau kagum atas alasan dari almarhum Al-Khudori Bik dalam mengarang sebuah kitab Nurul Yakin. Alasan beliau mengarang sebuah kitab yakni li'timadi tifir riwayati 'alal Qur'ani wal hadis. Jadi segala sesuatunya itu disandarkan dengan Quran dan al-hadis. Wa syuhratihi bainal ammi wal hasin wa tanazzuhihi an atifatal hubbi wal bughdi allati dha'at ma'ahu mal faidatu minas siyari. Nah, ini menurut beliau Syekh Al-Imam Almarhum Al-Khudori Bik dalam merangkai atau mengarang sebuah kitab Nurul Yakin. Alasan pertamanya, beliau dalam menulis sejarahnya Rasulullah itu bukan karena watanazzuhihi an atifatal hub, tidak didasari dengan sifat yang punya kecenderungan cinta kepada Rasulullah, maupun wal bughdi, sifat yang punya kecenderungan benci terhadap Rasulullah. Kenapa? Allati do'at ma'ahumal faidatu minas syari. Karena ketika dalam penulisan sejarahnya Rasulullah nanti kok didasari dengan perasaan suka maupun benci, maka itu akan menghilangkan kefaedahan atau kemurnian dari sejarahnya Rasulullah. Jadi almarhum Al-Khudori Bik tersebut dalam menulis karangan kitab Nurul Yakin, sejarahnya Rasulullah, beliau menulis sejarahnya bukan karena cinta kepada Rasulullah dan bukan karena benci kepada Rasulullah, namun beliau hanya bersifat netral. Maksudnya beliau ingin menjaga keutuhan atau kebenaran dari sejarahnya Rasulullah. Jadi sedikit pun tidak karena cinta maupun tidak karena benci. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita menulis riwayat seseorang, biografi seseorang, namun kita kok benci atau kita suka, maka cerita tersebut akan dilebih-lebih atau dikurang-kurangi. Kita suka terhadap seseorang tersebut melakukan keburukan seperti apapun, kita menganggapnya bagus karena kita suka kepada orang tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau kita benci kepada seseorang dan orang itu melakukan kebaikan sebaik apapun, diri kita menganggapnya orang itu tetap buruk karena kita sudah benci terhadap beliau. Apapun yang dia lakukan, mau baik maupun tidak, kita menganggapnya buruk karena kita punya dasar kecenderungan sifat benci terhadap orang tersebut. Nah, maka dari itu Syekh Umar Abdul Jabbar beliau lebih memilih karangan Al-Imam Almarhum Al-Khudori Bik daripada pengarang-pengarang yang lain, karena di dalam muqaddimah terdapat seperti ini alasan beliau dalam menulis kitabnya, yakni tidak punya kecenderungan cinta dan tidak punya kecenderungan benci. Artinya semata-mata netral, hanya ingin menjaga keutuhan dan kebenaran dari sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun kita perlu kenalkan siapa beliau Umar Abdul Jabbar yang mengarang atau meringkas kitab Nurul Yakin sehingga menjadi kitab Khulasoh Nurul Yakin. Siapa beliau? Beliau adalah ulama besar, ulama Mekah. Ulida Umar Abdul Jabbar fi Makkah al-Mukarramah, dilahirkan di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1320 Hijriah. Nah ini,
Wafatuhu di Makkah, kemudian beliau itu wafatnya di Makkah pada tahun 1391 Hijriah. Lahir di Mekah dan meninggal pun di Mekah. Namun wadu finabil Ma'la, kemudian Syekh Umar Abdul Jabbar ini dimakamkan di Ma'la. Sedikit menceritakan tentang latar belakang beliau. Beliau adalah ulama besar yang mengarang beberapa kitab berbahasa Arab, ya, kitab berbahasa Arab yang menjadi pedoman atau kurikulum di berbagai macam pesantren, khususnya as-salafiyah, pesantren kuno yang ada di Indonesia. Beliau itu karangan-karangan kitabnya luar biasa sekali, sangat masyhur, dikenal dari kalangan santri maupun kalangan umum. Ini kitabnya beliau. Salah satunya dari kitab Sirah Nabawiyah, yakni Khulasoh Nurul Yakin. Kemudian beliau salah satu seorang murid dari ulama besar Indonesia, Syekh Mbah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, termasuk muridnya beliau. Ini luar biasa sekali Indonesia itu kan. Kita itu Indonesia sangat diakui oleh negara-negara lain terkait dengan keulamaan, sangat disegani. Karena Indonesia ini ulamanya sangat ampuh. Banyak kekasih Allah di Indonesia ini. Banyak sekali. Para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Banyak sekali di Indonesia. Ada beliau sendiri, Syekh Mbah Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang kitabnya itu, karangan-karangan buku-buku beliau itu dijadikan kurikulum pelajaran wajib di berbagai fakultas atau universitas Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, luar biasa. Ada juga Mbah Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan, yang luar biasa. Hanya dengan sekejap berangkat ke Mekah, cukup mengedipkan mata langsung berada di Mekah. Ini luar biasa sekali. Ini karena orang-orang sudah terlanjur dekat dengan Allah. Ada Mbah Hamid Pasuruan, ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Luar biasa Indonesia ini. Kita bersyukur ya bisa hidup di tanah yang dikelilingi dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Luar biasa sekali. Nah, ini sedikit mukadimah dari beliau Syekh Umar Abdul Jabbar ya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk meyakinkan diri kita agar kita mau untuk mempelajari kitab Khulasoh Nurul Yakin ini sebagai rujukan kita agar kita itu paham dengan sejarah. Karena perlu kita ketahui, kita tidak bisa lepas dengan sejarah. Kita tidak bisa melupakan sejarah. Karena sebagian dari permasalahan yang timbul di dalam kehidupan kita, sebagian jawabannya ada di dalam ilmu sejarah. Makanya kita harus mengetahui sedikit banyaknya dari ilmu sejarah untuk mengantisipasi, mewanti-wanti apabila suatu saat kejadian-kejadian yang aneh timbul di dalam kehidupan kita, yang jawabannya ada di dalam sejarah. Ketika kita tahu sejarah, maka kita tidak perlu bingung, kita bisa menjalaninya dengan baik ya teman-teman, khususnya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di lain kesempatan saya akan membahas tentang isi dari Sirah Nabawiyah yang ada di dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.